mengulas beberapa tugas yang sudah diberikan, yang sudah kalian kumpulin untuk past tense kemarin supaya bisa jadi pembelajaran bareng. Oke, saya share screen. Oke ya, dilihat dari... Oh ya, kalian baik-baik aja kan kabarnya? Semoga semakin semangat, ini sebentar lagi sudah akhir bulan Oktober. Semoga kalian semua bisa mengerti apa yang saya ajarin dan jangan jangan malu-malu untuk bertanya, oke? Tadi saya sudah ngecek. Ika bagus, so far. Ini Majesty ya. Jadi kita di sini lihat di sini 1 year ago. Jadi kalau misalnya 1 year lebih dari satu baru pakai S. 1 year ago. My mom, my friend, and I. Jadi I ini kebanyakan terakhir ya. Jadi my mom and I, my friend and I. Seperti itu. Jadi kalian catat aja. Terus went to Gili Ketapang for holiday. At 5 a.m. we had gone to the station. To the station. 15 minutes pakai S later. Jadi hal-hal kecil yang hampir lupa dikerjain tapi penting. 15 minutes later, the train arrived. Benar. At 7 a.m. we arrived. Gak usah pakai had, gak apa-apa. We arrived in Probolinggo City, gitu ya. And then-nya ini pakai E, jadi bukan pakai A. Kalau then ini dipakai untuk komparasi. Misalnya, saya lebih memilih tempe daripada tahu. Nah, itu I prefer tempe than tofu, baru pakai A. Kalau pakai E itu kemudian, jadi dicatat ya. Then, and then we wrote, jadi ini nggak usah pakai had written, pakai verb 2 aja, karena pasnya pas simple. We rode the car to the port. Gitu ya, jadi sederhana. Nggak usah pakai gun. We rode the car to the port. After then, pakai E lagi. We rode the boat to Gili Ketapang Island. Jadi sederhana, simple past. Jadi nggak semuanya harus pakai past continuous atau past perfect, enggak. Itu hanya sebagai pengetahuan. Kalau lagi dibutuhkan nanti baru digunakan. Tapi mostly yang saya kasih tugasnya itu bisa dikerjakan dengan simple past atau simple continuous past continuous tense. Jadi apa yang terjadi di belakang sekali itu aja atau sedang berlangsung dan kamu lagi ngelakuinnya gitu. Guess. Nah, ini guess ini jangan lupa kalau guess ini adalah tebak. Kalau guess tamu adalah G-U-E-S-T. Bacanya sama, guess. Kalau misalnya yang explain, nah ini kita ngomong konteks. Jadi harusnya yang menjelaskan tuh bukan tamunya tour, tapi guide-nya. Jadi the tour guide explained, nggak usah pakai head, nggak apa-apa. The tour guide explained about preparation for diving, gitu. Preparation, jadi kita pakai kata benda, persiapan untuk melakukan diving. 10 menit kemudian, ini udah benar, 10 minutes later, we change pakai D aja, nggak usah pakai had. We change to the bathing suit. Mungkin bukan bathing suit ya, tapi diving suit. Karena kalau di sini bathing suit orang foreigners taunya adalah baju untuk mandi, bukan baju untuk berenang gitu ya. After then, pakai E lagi. We rode the boat to the middle, bukan for tapi to the middle of the sea, atau
to the open sea biasanya, bukan di tengah lautan, tapi itu langsung di bahasa Inggris kan, tapi to the open sea, gitu ya. We started to dive with the tour guest atau tour guide bisa. In the water, we saw, pakai verb 2, we saw many fish, many, M-A-N-Y, fish and coral reefs, gitu ya. Ini yang kedua ini adalah, ini siapa yang balik ke island, gitu kan. After 40 minutes, pakai as later, we went back to the island. Jadi nggak pakai gone, tapi we went, go verb 2-nya. We went back to the island. And then, pakai e lagi, we ate and we wash. Pakai W-A-S-H-E-D, we wash our body, gitu. There we were around island, mengelilingi kan ya, ini jadi sekitar pulau. Jadi we were walking around the island. 30 minutes pakai S lagi later, we went back to the road by boat. After then pakai E, we went to the station. 15 minutes later, the train arrived. At 7 p.m., we arrived, nggak usah pakai had, we arrived at home, gitu. Makasih Majesty, dicatat ya nanti semua. Jadi kita cuma bahas sekitar 4, jadi untuk tambahan. Ini nggak terlalu banyak kesalahan. Last week, I-nya harus huruf besar lagi, semua I di sini harus huruf besar ya. I spend my holiday in my grandma. Nah, kalau bahasa Indonesia kan kita bisa ngomong, saya liburan di nenek saya gitu. Tapi kalau di bahasa Inggris harusnya antara with my grandma atau in my grandma's house kayak gitu. Because it was Imlek holiday gitu ya. Almost every year I spend Imlek holiday in my grandma's house. Jadi karena di bahasa Inggris ngomongnya saya di nenek saya itu agak membingungkan gitu. Jadi in my grandma's house atau with my grandma gitu. So it is a little bit boring there. Gitu. But there is something that can make me excited. It was when I walked nggak pakai ing tapi pakai ed, walked around the neighborhood, and then when I visit their house, ini udah bener simple pastnya, they gave me money atau they give, kalau misalnya dia selalu dilakukan itu they give me money, a lot of money they give to me, so that is a great holiday kayak gitu ya. Semoga nanti yang dengar habis ini bisa nyatet juga supaya jadi nggak bingung nantinya ketika ketemu orang yang ngomong pakai simple past gitu ya. Kalau gini, ini udah bener nih. We didn't go anywhere. My sister and I. Jadi di belakang kan I-nya tuh bener. Spend our holiday at home. It was boring and hot, but we didn't have any choice. My mom and my cousin were visiting us and staying with us for 2 nights. We did fun things together. Oke, sebentar ya. Habis itu ini my holiday. Last April, jadi kalau misalnya April tahun lalu bisa ngomongnya last year, itu bisa. Jadi April year ago itu tidak dikenal di dalam bahasa Inggris. Jadi last April, jadi or in April 2019 kayak gitu, 2019, I went to the Banyu Anjlok beach in Malang. I went with my friend from Bali and we need 3 hours to go to the beach. We use motorcycle. In the Banyu Anjlok, we swim and took. Kalau misalnya pertama sudah pakai verb 2, berarti yang kedua pakai verb 2 juga, took a picture all the moment. I really enjoyed the atmosphere in the beach. After we had fun, pakai simple past ya, as long as 3 hours, we returned home
Jadi nggak usah pakai titik, langsung. We returned home at 4 p.m. Kayak gitu. Dan satu lagi, tadi saya sudah cek. Nah ini. About 6 months, pakai S, about 6 months ago, we traveled, jadi nggak usah pakai were, nggak usah. We traveled together to the place called Kebon Sari Malang. We went there looking for freshness from nature because we got tired of our own job. Ya. It was fun. We enjoyed our holiday. Kebonsari is a tea plantation located in the end of Malang called Lawang. We went there by motorcycle. It took about 2 hours from Sidoarjo. Okay. Last week we reunited, but not traveling. We were jadi kan last week kan udah lalu ya. We were doing open barbecue party with my friends from high school. There is ini atau there was a lot of ingredients. Ini coba kalian cari spellingnya ini. Ingredients ini penting untuk bagian kalian untuk apa di hospitality, tulisannya nggak seperti ini. We got like sausage, meatball, chicken, calamari, etc. We did, karena minggu lalu we did a lot of things like playing some music, singing, and games. We got a lot of fun during the party, and we hope we can meet again after this pandemic. Thank you, Ferdi. Okay. Jadi gitu ya, koreksinya. Semoga nanti bisa lebih baik lagi untuk simple past tense dan past continuous tense. Jadi nggak semuanya harus yang pakai yang rumit. Sekarang saya mau kasih materi soal future tense. Jadi kalian ambil catatan kalian, terus siap-siap catat. Walaupun saya nanti akan kasih saya akan kasih materinya, tapi kalau ada pertanyaan sekarang langsung tanya di chat group ya, nanti akan saya jawab. Oke, kita udah sampai meeting ke-7. Berarti sebentar lagi OJT, sebentar lagi praktek ya. Jadi kalau nanti praktek, semoga kalian bisa menggunakan tiga-tiganya ini. Past, present, dan future. Dan pastikan kalian ketika diajak ngomong itu ngerti gitu ya. Oh ini dia ngomongin masa lalu, masa depan, apa masa sekarang gitu ya. Oke, future tense. Seperti biasa, future tense dibagi 4. Ada yang sederhana, simple future tense. Ada yang future perfect tense. Ada future continuous tense. Dan future perfect continuous tense. Oke? Yang pertama, simple future tense. Kita ngomongin adalah, gampang banget. I will go atau I am going to. Nah itu ya. I will go sama I am atau atau they are going atau he is going. Jadi going to ya, going to itu sama kayak will. Tapi bedanya apa? Nanti kita bahas. Yang pertama digunakan untuk aksi yang diputuskan saat itu juga, impulsif. Jadi kayak ketika dengerin ngomong ini saya, oh habis ini jam 11 saya mau tidur lagi, misalnya kalian gitu. I will go to sleep after this class. Nah, itu bisa langsung will gitu. Terus kejadian yang di masa depan yang belum terencana. Jadi misalnya musim hujan akan datang. Rainy season will come soon. Jadi kita tahu musim hujan akan datang, tapi kita nggak tahu kapan gitu kan. Habis itu untuk menawarkan, menanyakan request. Ini Banana Boy siapa ya kok namanya baru? Untuk menawarkan, menanyakan request, berjanji, memesan, dan mengancam. Misalnya, I am afraid we will get wet, gitu ya. Khawatirku kita bakal kehujanan dan basah, kayak gitu. Terus, summer will come soon. Untuk hal yang tidak dapat dihindarkan yang akan terjadi, sama seperti the rainy season will come soon, kayak gitu kan. Kita tidak dapat menghindari, suatu saat akan datang. Terus, dengan conditional when, ketika. When I arrive at home, I will call you. Ketika aku sampai rumah, aku akan telepon kamu. Itu sederhana, pakai will. Untuk pemikiran
prediksi, asumsi, kepastian, dan ketakutan atas masa yang akan datang. I promise I won't tell this to anyone. Jadi won't itu apa? Will not. Disingkat won't. W-O-N, tanda petik atas T. Bisa kalian gunakan. Oke. Ini contohnya ya. Kalau misalnya yang will, jadi misalnya sederhana aja, siapa orangnya, will atau will be, verb 1. Ini semua kita pakai verb 1 semua ya. Cook, meet, stand, speak. Jadi nggak ada tambahan ed atau d atau verb 2-nya gitu ya. Sama ini, I will be going to Malang next week gitu. Seperti itu. Terus misalnya tidak, will not atau be not going to. I will not going to. I uh, I am not going to. Sorry, I will not. I will not cook atau I am not going to cook gitu ya. Jadi posisinya sama, will not, be not. Be ini artinya am is are ya. She is. Bisa. I'll ya. Will itu bisa pakai tanda petik terus L2 gitu kan ya. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya nanti I am going to itu lebih pasti gitu ya. I will sleep itu oke lah aku akan tidur tapi tidak pasti-pasti amat. Tapi I am going to sleep itu udah pasti. Udah pasti akan tidur kayak gitu. Terus B ini yang di sini kalian setelah kalian screenshot, B yang di sini adalah am is are. He she it adalah is. They, you, we itu are. Sedangkan I am, nah seperti itu. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya. Nah terus tanda tanyanya, gampang. Will-nya taruh depan, orangnya taruh tengah, dan ini, will you cook? Gitu ya. Kalau ini, are you going to cook? Ini lebih pasti gitu ya. Are you going to cook gitu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya di chat room. Next. Simple future. Nah, ini kejadian sekarang dia terjadi di depan. Oke. Oke, sekarang saya minta tulis di chatting. Majesty. Coba kerjain nomor 1. He cook dinner tonight. Bisa pakai mic ataupun diketik. Simple future tense. Bisa pakai will, bisa going to. Oh, dua-duanya ya. Gimana caranya membentuk he cook dinner tonight. Jadi ini salah satu contoh yang saya bilang bahwa ketika kalian tahu vocabulary-nya dan nggak tahu grammar-nya, nggak tahu tenses-nya, kalian tetap bisa ngomong gitu kan, walaupun itu kayak patah-patah. Tapi kalau misalnya tahu grammar dan nggak tahu, tapi nggak tahu vocabulary-nya, kalian nggak bisa ngomong apa-apa. Gitu maksud saya. Okay. He is going to cook dinner tonight. Bagus. Thank you, Majesty. Sekarang saya coba Rizky. Rizky Aditya. Coba nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. You carry that heavy box. Bisa pakai mic, bisa pakai chat. You carry that heavy box. Terus nanti Ika tolong bikin yang bawahnya. Computer crash. Di chatting juga nggak apa-apa. Habis itu Vioxa yang ini. We eat fish tonight. Coba di simple present, simple future. Habis itu Rafika. Coba yang Lucy call a taxi.
Yang Ika tadi itu ini ya. Tulis ke future. Oke. Habis itu tadi Vyoksa udah ya, we eat fish tonight. Habis itu tadi Rizky itu, you carry that heavy box. Oke, jawaban yang benar Rizky bukan you are carry that heavy box, tapi you are going. Oke, itu B-nya benar. To carry that heavy box. Cuma kurang going to, oke? Itu pakai going to atau you will carry kalau penggantinya going to. Lucy will call a taxi. Rafika benar, Lucy will call a taxi. Atau Lucy is going to call a taxi. Ini jadi kalian bisa milih sekarang untuk mudahnya. Kalian bisa pakai to be, going to, atau will gitu ya. Udah benar tadi Rafika udah benar tapi ada opsi ini gitu ya. Habis itu terakhir Tristan. Tristan coba yang terakhir. You sing a song for us. Itu kalau dijadikan simple future tense itu bagaimana? Ini simple future sangat mudah. Kalian cuma perlu menambahkan will atau going to. Tapi ingat sebelum going to kalian menggunakan am is are. Kalau pakai will tidak perlu am is are gitu ya. She is going to exercise at the gym in the afternoon. Oke, thank you. Benar Rika. Oke, tinggal terakhir ini, tinggal Tristan. Tulis di chatting ya, nanti akan saya bahas. Oke, next sebelum break, saya mau nambahin satu lagi. We will eat fish. Going tonight. Bukan, tapi we are going to eat fish tonight. Jadi di sini going itu bukan kata kerja yang tergantikan ya. Bukan kata kerja yang bukan kata kerja yang tergantikan. Dia tidak tergantikan. Jadi dia tetap mau ngapain aja. I am going to take a bath. I am going to sleep. I am going to cook. Dia akan tetap kayak gitu. Ini Tristan, you are, ini kebalik, going to sing. You are going to sing a song for us. Jadi yang belakangnya nggak diubah. Cuma nambahin you are going to sing a song for us. Nanti kedepannya kita akan latihan lagi ya. Oke, next. Kita bahas future perfect tense. Nah ini mungkin agak sedikit complicated, tapi kalian catat dulu aja ini rumusnya dan kapan kalian gunain, oke? Kapan kalian gunain ini? Ini adalah untuk membicarakan sebuah aksi yang akan selesai sebelum waktu khusus di masa depan. Jadi misalnya sekarang kan jam 10-an gitu ya. Kira-kira jam 11 nanti kalian sudah bakal selesai kelasnya. Sebelum jam 11 ini bakal selesai gitu ya. Oke, bentar ya, Li Chiang Liung habis ini boleh tulis di chatting pertanyaannya, Pak. Jadi akan selesai sebelum waktu khusus di masa depan.
this class, subjeknya, this class will have finished, pakai verb 3, by this afternoon. Jadi sebelum jam 12 ini udah selesai gitu loh. Jadi she will not have bla bla bla. Ini agak complicated, mungkin kalian akan jarang menggunakannya, tapi ketika nanti ada orang ngomong, kalian nggak bingung lagi gitu ya. Untuk membicarakan aksi yang akan dilakukan sebelum sebuah kejadian terjadi. Terus untuk mengekspresikan keyakinan atas sesuatu yang akan datang sebentar lagi. Contohnya gimana? By 8 o'clock tomorrow, I will have taken off for Japan. Sebelum jam 8 besok hari, besok jam 8, aku tuh udah terbang ke Jepang. Nah ini, by 8 o'clock tomorrow, I will have taken off for Japan. Gitu. Boleh kasih contohnya apa? Karena kalau future itu biasanya langsung will sama going to. Atau future perfect tense will have, itu kan ada will-nya. Jadi kalian udah kelihatan will, oh ini kayaknya udah ngomongin masa depan nih gitu. She will have learned Chinese before she moved to China. Jadi ceritanya dia akan pindah ke Cina suatu saat nanti. Jadi dia belajar bahasa Mandarin gitu kan. She will have learned. Learn-nya ini pakai verb 3. She will have learned Chinese before she moves to China. Nah, dia she moves to China-nya pakai simple ya. Pakai simple present tense. She moves to China. Terus yang terakhir, the guest, ini tamu, will have arrived at the hotel by now. Harusnya habis ini, tamu-tamu ini sudah datang ke hotel. The guest will have arrived. Harusnya udah tiba di hotel by now. Gitu ya. Sesuatu yang yakin habis ini akan terjadi. Misalnya menggunakan, boleh dibuat kalimat. Nanti tulis kalimatnya yang bingung yang di mananya. Oke. Jadi gitu ya. Formulanya apa biasanya? Something, subjeknya will have, verb 3, bla bla bla. Kalau enggak tinggal nambah will not gitu ya. Will not have gitu. Terus kalau pertanyaannya will, subject, have. Ini hanya pengetahuan aja, bisa jadi kalian menggunakannya, bisa jadi enggak. Tapi bisa jadi orang yang kalian temui menggunakan ini. Oke, jadi jangan bingung. Oke, next. Bagaimana ini kalau di timeline? Di timeline adalah suatu hal ini terjadi di masa depan dan akan selesai di masa depan. We will have finished the exam by the time class ends tomorrow. Jadi kita bakal dapat ujian. Jadi kita bakal selesai ujian ketika kelasnya selesai besok gitu. Jadi sesuatu hal yang makanannya ini udah bakal matang sebelum tamunya datang besok gitu. Itu bisa juga biasanya pakai future perfect. Karena apa ya ngomongnya? Dia ngomong hal yang bakal sudah terjadi sehingga pakai verb 3 gitu. Jadi bayangin aja kita bakal ngomong gini, karena di bahasa Indonesia nggak ada ya, jadi agak bingung gitu kan. Misalnya kalian itu jam 1 siang janjian sama orang, terus kalian janji bakal membawakan makanan. Berarti kan kalian masak sekitar jam 9-10 pagi, sebisa mungkin jam 1 udah jadi kan gitu ya. Jadi ngomongnya, besok sebelum ketemu kamu, aku bakal sudah masak. Gitu. Jadi mengkombinasikan masa depan dan masa lalu gitu ya. Jadi pas jam 1 besok siang, makananmu ini sudah mateng. Nah, itulah yang menggunakan pas gitu.
Oh, shall. Oke, will sama shall. Shall itu lebih halus ya. Shall itu lebih sopan. I shall come to your house. Itu sama dengan I will come to your house. Sama aja. Brian shall write. Nah, kalau misalnya udah pakai shall atau will, kalian nggak usah pakai s di belakangnya untuk he, she, it gitu ya. Brian shall write a new song, since he is known as the master of songwriting. Kayak gitu-gitu. Sama, bisa. Thank you udah diingatkan. Kalian juga bisa pakai shall. Oke, sebelum ini selesai, masih ada 7 menit. Coba kalian bikin ini jawabannya. Ini ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kayaknya 10 ya. Oke. Muhammad Mubin. Mubin. Ini tolong buat jadi future perfect ya. Yang mana? It. Nomor 1. Bla bla bla. Python. Ini coba pakai yang future tense. Terus future perfect tense. Ika tadi sudah, nah Ferdi. Ferdi, she go home. Terus William, the sun not rise by 4 o'clock. Terus, dan yang terakhir, Ahmad. Oke, saya kasih ininya ya, rumusnya ya. Silahkan. Ini kita sambil nunggu 5 menit lagi istirahat. Nah, silahkan. Tolong dijawab. Bagus William, the sun will not have risen. Risen itu adalah verb 3 dari rise, terbit. Rise, rose, rose kayak bunga, R-O-S-E, risen. Oke, rise, rose, risen. Bagus William, thank you. Tinggal Mubin, Ferdi, dan Ahmad. Ayo, Mubin, Ferdi, dan Ahmad. Sebentar lagi kita break soalnya. They will have eaten by then. Bagus, Mubin. Nah, they will have eaten. Eaten itu verb 3. Jadi, eat. Nanti saya catat ya. Rise, rose, risen. Verb 1, verb 2, verb 3. Habis itu,
eat, ate, eaten. Bagus Mubin, tinggal 2. Oke, Ferdi. She will have going to home by this evening. Hampir benar, she will have gone home. Udah sesederhana ini. Go, when, gone. Gitu. Tapi thank you Ferdi udah berusaha. Yang terakhir, Ahmad. Habis itu kita break. Oh ya, koreksi dikit. She will have gone. Biasanya kan pakai has gitu ya. Jadi karena sudah menggunakan will, maka dia akan kembali have. Jadi kadang-kadang kan kita bingung has atau have gitu kan ya. Jadi karena dia udah pakai will, jadi pakai have. Ini Ahmad tidak kelihatan kayaknya. Habis ini kita selesai dan istirahat kan ya. Ini. Jadi bye.